Dulu ada pernah yang nanyain, Min, kira-kira apa bedanya garam ikan yang biasa kamu beli di toko ikan hias seperti ini, umumnya bungkusnya seperti ini atau mungkin gak ada merek, gak ada tulisan, dengan garam dapur. Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu. Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwakbuncit.com karena di situ admin akan nulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Follow akun IG admin di @positifadi. Oh iya, like juga fanpage dari iwakbuncit.com. Halo gan, salam Iwak Buncit. Ya, garam ikan. Ini garam bukan sembarang garam karena namanya juga garam ikan. Biasanya kamu beli di toko ikan hias, bukan di warung. Karena memang warung-warung di sekitar rumah itu nggak jual garam ikan seperti ini. Biasanya garam dapur. Sayangnya admin nggak nemu bungkusnya karena sudah dimasukkan oleh istri ke dalam wadah seperti ini. Tapi ini isinya itu garam kasar, garam dapur kasar. Di warung itu biasanya dua jenis ya garam, ada yang garam kasar, ada yang garam halus. Nah, untuk enak yang masak itu pakai garam kasar. Jadi kalau ditanya, Min, apa sih bedanya garam ikan dengan garam dapur, garam buat masak, emak-emak seperti ini? Apa sih bedanya? Kan sama-sama garam. Kenapa nggak pakai garam dapur aja supaya lebih mudah? Kenapa harus garam ikan dibeli terpisah? Kan sama-sama garam, toh rasanya juga sama-sama asin. Oke, untuk garam ikan ini sendiri, ini garam yang admin beli di toko ikan hias. Harganya variasi ya, tergantung di tempat kamu. Kalau di tempat admin, sebungkus gini dijual 5.000. Bisa juga nemu yang jual 3.000. Bahkan kalau kamu misalkan beli beberapa barang dari toko ikan hias, biasanya dikasih gratis garam ikan ini. Nah, garam ikan ini sejauh yang admin tahu nggak ada merek yang benar-benar spesifik ya. Biasanya bungkusnya bening seperti ini, ada tulisan garam ikan, kemudian ada keterangan di bawahnya cara pemakaian. Kemudian juga terkadang dijual nggak ada merek, pakai bungkus aja kayak repack. Tapi ya sejauh admin tahu nggak ada juga yang mau ngemalsuin garam ikan, namanya juga garam. Ya garam rasanya asin, biasanya dilempar dimasukin ke dalam akuarium. Kalau ditanya beda sebenarnya garam ikan dengan garam dapur seperti ini, ya kalau dilihat secara kasat mata nggak ada beda. Ya namanya juga garam. Kalau kamu mau masak pakai garam ikan ini sebenarnya bisa, iya bisa. Cuman dari admin yang coba cari-cari di Mbah Google dan juga tanya ke toko ikan hiasnya, sebenarnya apa sih bedanya garam ikan ini dengan garam dapur yang dijual di warung? Bedanya itu adalah kalau garam ikan ini garam mentah, ya garam mentah yang belum diolah. Jadi misalkan garam ikan ini didapatnya itu benar-benar langsung dari laut yang diendapkan, yang kalau kamu lihat ke nyebutnya itu petani ya, petani garam ya. Nah, itulah garam ikan yang sudah dikristalisasi ya, kira-kira seperti ini yang tanpa diolah. Benar-benar garam murni yang kandungannya itu cuman ada NaCl ya, garam cuman ada garam doang. Sedangkan untuk garam dapur itu sudah diolah ya, umumnya diolah oleh pabrik ya. Dan garam dapur seperti ini itu biasanya sudah ditambahin dengan berbagai macam kandungan. Yang paling kamu hafal dan admin juga tahu adalah yodium, pencegah penyakit gondok yang itu tuh yang kayak tumbuh di sini di leher, biasanya gede besar kayak tumor. Itu waktu admin di tahun-tahun 90-an, waktu masih kecil tuh di sekitar admin cukup banyak yang ngalamin gondok. Mungkin kalau sekarang sudah cukup susah ya nemuin orang yang kena penyakit gondok, tapi di tahun 90-an itu admin ingat tinggal di daerah-daerah di pinggiran kota itu masih sering nemuin orang yang punya penyakit gondok, di sininya itu gede. Kalau sekarang sudah susah karena garam yodium itu sudah kayak standar kalau sekarang, tapi kalau dulu admin kurang tahu apakah garam yodium itu sudah standar atau belum, tapi kalau sekarang itu sudah standar banget. Garam wajib beryodium supaya nggak terkena penyakit gondok. Cuman itu aja, nggak. Untuk garam ikan ini dia relatif kandungan airnya lebih banyak. Kalau admin baca-baca itu sekitar lebih kurang 10%. Jadi jangan heran kalau garam ikan tuh kayak kalau di dalam kantong ini kayak ada basahnya seperti itu. Memang kandungan airnya itu
banyak, lebih kurang 10% kandungan airnya. Sedangkan untuk garam dapur ini relatif sudah dikeringkan, dipadatkan, sehingga kalau dikasih dimasakkan sedikit aja sudah asin. Selebihnya ya garam. Admin coba tanya lagi ke toko ikan hias ya waktu beli, dijelasin efek samping dari adanya yodium ini. Kalau menurut dia, admin sendiri nggak pernah coba garam dapur ini ke dalam akuarium karena sudah punya garam ikan, itu menimbulkan efek pelangi di permukaan air, jadi kayak nggak bersih. Walaupun mungkin nggak menimbulkan efek pelangi, apa ini bunyi kayak minyak seperti itu, berminyak, itu jadi airnya itu di permukaan nggak terlalu jernih jadinya itu. Sedangkan yang ini itu karena dia murni bener-bener garam, jadi ya bening-bening aja, airnya nggak terpengaruh. Selebihnya ya garam. Untuk ketahanan ikan sebenarnya tergantung lagi ke individu ikan masing-masing ya. Ada ikan yang tahan dengan garam, walaupun memang ikan mas koki ini bisa dibilang cukup tahan dengan garam, tapi tetap aja ada mungkin beberapa ikan mas koki yang nggak terlalu tahan dengan garam, atau lebih tepatnya sensitif dengan garam. Jadi ya tinggal kamu taburkan aja secukupnya. Nah, untuk kata secukupnya ini admin akan coba nanti bahas di video terpisah supaya lebih pendek videonya. Jadi kalau kamu nanya, Min, apa bedanya garam ikan seperti ini dengan garam dapur? Ya sama-sama garam, cuman bedanya garam dapur sudah diolah, sedangkan garam ikan ini ya benar-benar garam murni tanpa pengolahan. Kemudian kandungan airnya itu lebih banyak garam ikan, lebih kurang 10%, sedangkan yang ini sudah dipres, ya bisa dibilang sudah dikeringkan, dipadatkan, jadi ketika digunakan benar-benar ya yang dibutuhkan itu cukup sedikit tapi sudah rasanya asin. Kalau mungkin lagi kepepet banget ya mungkin bisa lah gunakan garam ikan ini. Walau admin sendiri tetap merekomendasikan gunakan garam ikan aja, garam ikan yang benar-benar murni garam. Buat kamu yang mau menambahkan bahasan kali ini soal perbedaan garam ikan dengan garam dapur, bisa tuliskan di kolom komentar. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kunjungi situs iwabunchit.com karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Semoga bermanfaat dan see ya.